Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan dan nasib 4 penyerangnya. AC Milan kini memiliki 4 penyerang dalam skuadnya, namun efektivitasnya masih perlu dibuktikan. Pelatih Paulo Fonseca terus mencari formasi yang optimal untuk memanfaatkan kekuatan setiap pemain. Setelah mendatangkan Alvaro Morata dan Tammy Abraham pada bursa transfer musim panas, Fonseca tampaknya masih menaruh kepercayaan besar kepada kedua pemain tersebut. Morata kerap menjadi pilihan utama, dengan Abraham yang seringkali berada di sampingnya, bahkan mereka telah beberapa kali diturunkan bersama. Sementara itu, nama Luka Jovic yang menit bermainnya sangat terbatas masih mengalami cedera pubalgia olahraga, cedera yang menyebabkan nyeri kronis pada otot di bagian perut bagian bawah. Meski ia sempat memperbarui kontraknya, rumor tentang kepergiannya pada Januari semakin santer terdengar, menimbulkan pertanyaan apakah keberadaannya masih dibutuhkan. AC Milan tampaknya masih membutuhkan waktu untuk menemukan keseimbangan ideal di lini depan dengan kombinasi Morata, Abraham, dan talenta muda seperti Francesco Camarda. Milan memiliki potensi, namun kejelasan peran setiap pemain masih perlu dioptimalkan. Pemain seperti Luka Jovic yang berjuang dengan masalah cedera sebaiknya menjadi bahan evaluasi AC Milan pada bursa transfer mendatang. Situasi terkini proses pembaruan kontrak para pemain AC Milan. AC Milan sedang mengintensifkan proses pembaruan kontrak untuk beberapa pemain pentingnya dengan tujuan mempertahankan kekuatan tim dan memastikan stabilitas jangka panjang. Momen jeda internasional memberi klub kesempatan untuk menganalisis situasi kontrak pemain sekaligus mengevaluasi opsi transfer potensial. Calciomercato.com melaporkan perkembangan terbaru tentang negosiasi kontrak sejumlah pemain utama rossoneri. Perhatian pertama tertuju pada kiper utama Mike Maignan. Klub merasa optimis bahwa kontrak Mike Maignan bisa segera diperpanjang untuk 4 tahun ke depan dengan kemungkinan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Detail finansial akhir sedang diselesaikan dan Mike Maignan diperkirakan akan menerima sekitar 6 juta euro per musim termasuk bonus. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas sektor penjaga gawang Milan. Sementara itu, pemain tengah asal Belanda Tijani Reinders juga menjadi prioritas untuk pembaruan kontrak. Performanya yang konsisten dan statusnya sebagai salah satu pemain inti di bawah pelatih Paulo Fonseca membuatnya layak mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Kabarnya AC Milan siap memberikan kenaikan gaji menjadi sekitar 3,5 juta euro per musim, menggarisbawahi peran vital pemain berdarah Indonesia itu di lini tengah rossoneri. Pembauran kontrak untuk Matteo Gabbia juga hampir rampung dengan kesepakatan yang diperkirakan akan berlangsung hingga 2029 dengan nilai lebih dari 2 juta euro per musim. Gabbia mendapatkan kepercayaan dari manajemen sebagai pemain yang tak tergantikan di lini pertahanan. Kesepakatan ini diyakini menjadi jaminan bagi masa depan lini belakang Milan yang lebih solid. Sementara itu, pembicaraan terkait kontrak Theo Hernandez masih dalam tahap evaluasi. Theo dan agennya menginginkan peningkatan gaji menjadi 8 juta euro per musim. Namun saat ini Milan masih mempertimbangkan angka tersebut. Sebagai bek sayap yang berperan besar di skuad, Theo Hernandez diharapkan bisa mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak dalam beberapa minggu mendatang. Dua bek sayap, Alessandro Florenzi dan Davide Calabria, tampaknya tidak masuk dalam rencana pembaruan kontrak. Hal ini memungkinkan mereka untuk mulai berdiskusi dengan klub lain yang tertarik pada Januari mendatang. Dengan kemungkinan tidak diperpanjangnya kontrak mereka, AC Milan diperkirakan akan mencari opsi lain di posisi bek sayap. AC Milan prioritaskan rekrutmen Reda Belaien di bursa transfer musim dingin. AC Milan tampaknya semakin serius menambah amunisi di lini tengah dan gelandang Hellas Verona Reda Belaien disebut sebagai target utama untuk bursa transfer Januari.
Pemain asal Maroko berusia 20 tahun itu telah menunjukkan performa menjanjikan di Serie A sejak bergabung dengan Verona dan menjadi incaran Rossoneri yang melihatnya sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini tengah Milan. Ketertarikan AC Milan pada Belhajin didasarkan pada beberapa faktor utama, termasuk kemampuan pemain yang telah lama dipantau oleh kepala pencari bakat Milan Giovanni Moncada sejak sang gelandang masih berseragam Ogisinais. Dengan bandrol harga antara 8 hingga 10 juta euro, Belhajin juga menjadi pilihan yang lebih terjangkau dibandingkan opsi lain seperti Morten Vriendrup dari Genoa yang nilai transfernya diperkirakan 2 kali lipat. Selain harga yang lebih ramah anggaran, usia Belhajin menjadi keuntungan strategis lainnya. Sebagai pemain di bawah 22 tahun, Milan tidak perlu khawatir dengan aturan pendaftaran pemain di liga, sebuah aspek yang membuat transfernya semakin menarik. Saat ini AC Milan kekurangan kedalaman di lini tengah, khususnya dalam formasi Paulo Fonseca yang mengandalkan kombinasi fisik dan kreativitas. Belhajin diharapkan mampu mengisi peran ini berkat gaya bermainnya yang tangguh dan adaptasinya yang cepat di Serie A. Dengan latar belakang bakat yang solid dan usia yang masih muda, Belhajin terlihat sebagai prospek jangka panjang yang cocok dengan visi Milan. Davide Calabria berpotensi jadi kapten terbaru AC Milan yang pergi secara gratis. Kapten AC Milan Davide Calabria diperkirakan akan meninggalkan klub pada akhir musim dengan status bebas transfer. Meskipun mengenakan ban kapten, pemain yang telah lama membela Rossoneri ini tidak lagi menjadi pilihan utama di lapangan. Dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport yang dikutip dari berita acmilan.com, negosiasi perpanjangan kontrak Calabria telah terhenti, mengisyaratkan kepergiannya yang hampir pasti. Situasi Calabria mengingatkan pada kasus dua kapten sebelumnya, Riccardo Montolivo dan Alessio Romagnoli, yang juga meninggalkan klub dengan status bebas transfer. AC Milan kini cenderung lebih fleksibel dalam urusan ban kapten, mengingat dalam satu dekade terakhir beberapa kapten telah berganti tanpa harus menjadi pemain inti. Saat tim meraih Scudetto, Romagnoli misalnya tidak berada di barisan bek utama karena performa yang menurun dan cedera. Kondisi serupa kini terjadi pada Calabria, di mana Emerson Royal lebih diandalkan di posisi bek kanan. Bagi penggemar Rossoneri yang biasa disebut dengan Milanisti, kepergian Calabria tentu akan membawa dampak emosional. Selain berpengalaman dan memiliki ikatan kuat dengan klub, nilai pasar Calabria diperkirakan sekitar 10-15 juta euro. Kehilangannya tanpa keuntungan finansial tentu menjadi kerugian bagi Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.